ada orang dulu guru inya ini wali min auliyaillah, banyak melahirkan murid nang jadi wali. Suatu hari inya mendidik seorang murid sampai inya bisa mengantarkan muridnya tuh mencapai darajatul kasyaf. Allah berikan inya kemampuan untuk melihat apa nang ada di balik sesuatu atau orang tidak ketahui. Tiba-tiba si murid ini melihat di dahi gurunya tuh ada tulisan syaqi. Terdiam murid tadi. Terkejutnya. Syaqi itu artinya di dahi gurunya itu tercatat syaqiyun, orang celaka yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Inya orang tuh celaka atau beruntung sudah tertulis dari dalam parut kalau. Bahkan sebelum alam diciptakan dalam ilmu Allah itu sudah ada. Pahamlah Ben? Makanya para ulama mengatakan dan istilah bagi Allah Ta'ala itu saja kan ada istilah dahulu dan akan datang, karena semua itu sama bagi Allah. Makanya ada seorang sufi mengatakan innallaha la ya'lamul ghaib, Allah Ta'ala itu kada tahu nang gaib, padahal Allah Ta'ala itu alimul ghaibi wasyahadah. Kenapa mengatakan mereka katakan Allah kada tahu nang gaib? Karena ujar mereka tidak ada nisbah gaib bagi Allah. Semua itu zuhur, semua itu syahadah, semua itu tampak. Kadang-kadang kada tampak bagi Tuhan. Jadi tidak ada istilah Allah mengetahui yang gaib. Itu bagi kita dalam hukum kita, nisbah kita. Allah ya'lamul gaib, tapi nisbah Allah tidak ada yang gaib. Paham itulah? Pahamlah? Pahami baik-baik. Lalu si guru tadi, si murid melihat di dahi guru bertulis syaqiyun, di dahi orang-orang bertulis sa'id, beruntung bakal masuk surga. Sekalinya di dahi gurunya syaqi, gurunya celaka, padahal banyak bisi murid. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita selamat berdan, dan mudah-mudahan kami pun nang bepadir kawa ma'amalakan apa nang kami sampaikan. Karena dikatakan wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini perlu juga, makanya kadang-kadang para ulama itu sebelum mereka itu berdakwah, mereka itu meniatakan dirinya corong aja, supaya tidak ada kesan bahwa mereka itu nang berceramah. Meniatakan dirinya corong. Corong itu berarti menyampaikan ilmu guru. Makanya itu jangan berbisa-bisa kita dalam segala sesuatu. Makanya para ulama itu kada mau bila pengajian itu kada berkitab, takutan kalau pina lari ke sana kemari. Kalau kita berkitab itu jar-jar guru, kita itu belajar lawan muallif. Cuma kebelujuran hari kita nang membaca, orang nang mendengar. Kita kembali tadi. Ternyata di dahi gurunya syaqi. Oh ya Allah, si murid di pian kada karuan rasa, peguruan nang disayangi, sekalinya ujung-ujung umur bakal masuk neraka. Kayak apa pian mun kai itu belajar lawan guru? Kita kadang sedikit aja guru tuh salah langsung aja kita tinggalkan. Apalagi mun aib terbuka, na'udzubillah min dzalik. Mana ada manusia ini kada aib. Tapi ingatlah, Habib Ali Habsyi katakan, murid yang sodik, ujar Habib Ali Habsyi, tidak bertambah cintanya ketika terbuka kelebihan gurunya, dan tidak berkurang cintanya ketika terbuka seluruh aib gurunya. Seujung bulu batis kada bergerak, seujung bulu awak kada bergerak. Terbuka sekalinya terbuka langit, gurunya adalah kutub, kada menambah rasa cintanya. Terbuka pulang langit, gurunya ahli neraka, kada berkurang juga cintanya. Itu murid nang sodik, ujar Habib Ali Habsyi. Karena kita kada tahu rahasia itu semua. Habib Ali Habsyi ini karam dengan guru sidin Habib Abu Bakar Attas. Karam, lihat hasilnya. Habib Ali Habsyi itu orang nang mustakrik dengan guru sidin Habib Abu Bakar Attas. Singkat cerita, si murid ini mulai ubah. Nang tadinya takzim lawan guru berubah. Ahli neraka juga sekalinya guru. Sekalinya gurunya ini merasakan murid itu berubah kelihatan. Didatangi guru, kenapa nak ikam ubah? Ujar si murid,
Diam, kada mau memberitahu, didesak kada mau. Didesak, ujar guru, aku nih selama ini mendidik ikam untuk jujur, jangan menyembunyikan sesuatu. Apa aja sirin? Ngaran didesak paksa bepandir, sambil menangis bepandir, guru ulun minta maaf, ulun melihat di dahi pian, ternyata pian itu adalah orang yang syaki, yang bakal celaka, dan mungkin kayaknya akan masuk ke dalam api neraka. Menangis muridnya, diam, gurunya mendam. Mbah tuh gurunya tunduk, titik maju mata gurunya. Lalu ujar si guru, mulai kabilanak ikam melihat di dahiku ini betulis syaki. Ujar si murid, dari beberapa hari yang lalu ulun sudah melihat. Padahal nang mendidik si murid riyadhah sampai kasyaf tuh gurunya. Begitu kasyaf inya melihat sekalinya di dahi gurunya seorang celaka. Ujar si guru, berapa lama ikam tahu? Ujar si murid, sudah beberapa hari guru. Tunduk mendam si guru, titik jawabannya mata sidin. Akhirnya sidin berkata, ujar sidin, nak, aku ujar sidin menyaksikan tulisan di dahiku ini bak aku orang celaka itu lebih dari 40 tahun yang lalu sudah. Lebih dari 40 tahun aku sudah tahu apa yang tertulis di diriku dan aku bakal celaka, aku tahu. Tapi ujar si guru, apa nak dayaku, aku nih hamba aja. Bila Allah menyuruh aku beribadat, aku beribadat. Bila Allah melarang, aku kada gawe. Jadi sejak aku tahu, sejak 40 tahun yang lalu lebih, aku tahu aku celaka. Dari hari itu sampai sekarang aku kada pernah menggawi yang haram. Aku kada pernah menggawi yang haram. Dan aku kada pernah meninggalkan perintah Tuhan. Tapi ternyata aku tetap bakal masuk neraka. Itu lain urusanku sirin. Aku ini hamba yang disuruh oleh Tuhan, aku beribadat, aku beribadat. Aku disuruh jangan melanggar, aku kada melanggar. Maka kada ada pilihan bagiku kecuali aku taat lawan Tuhanku. Aku kada peduli Allah maandakku di mana, itu terserah sidin. Nang penting aku maulah sidin ridho. Bila memang ridho sidin aku di neraka, aku siap di neraka. Mungkin si muridnya titik banyu mata. Akhirnya malam harinya bersiap-siap pakaian. Kada tahan juga mun itu hati berubah lawan perguruan. Akhirnya disiapkan baju, isuk pamit, kada tahan hidup lawan guru. Kada tega melihat wajah guru. Akhirnya keesokan harinya si murid mendatangi gurunya. Gurunya lagi kayak biasa beribadat di atas sajadah. Tiba-tiba hendak pamit guru, ulun mohon diri pamit. Bebalik gurunya. Begitu gurunya bebalik, terpancar cahaya dari wadah gurunya tadi. Dan ternyata di dahi gurunya tuh hilang kalimat syaqi, tetapi diubah menjadi tulisan sa'id. Menjadi orang beruntung, nang bakal masuk ke dalam surganya Allah. Takajud si murid, kok bisa begitu guru? Dahi pian ubah jadi sa'id, pian bakal masuk surga, bakal dapat nikmat. Ujar si guru, aku sedikit pun juga kada akan tertipu dengan tulisan ini. Tapi intinya itu semua Allah berikan. Kenapa? Karena Allah lulus, si guru lulus dari ujian Allah. Ketika tahu dirinya bakal masuk neraka, ridho gak kada? Ternyata ridho ini bukan hendak masuk neraka, tapi gawiannya memang baik. Sidin katakan, sejak puluhan tahun yang lalu aku kada pernah gawi maksiat. Aku kada pernah melanggar perintah Allah. Aku gawi, tapi Allah menetapkan aku di mana, aku ridho. Nih hamba nang bujur lawan Tuhan gitu. Sodik lawan Allah. Makanya tadi, ya'budullah li'annahu ya'rif, karena inya tahu annallaha ahlun yu'bad. Kainya tahunya menyembah Allah tuh karena inya tahu Allah tuh pantas disembah. Kada mengharap surga Tuhan, kada juga takutan lawan neraka. Ada orang yang berada di level itu, ada. Kalau kita belum di level itu, jangan mengingkari orang yang di level itu. Tapi kita mohon kepada Allah, minimal mudahan kita dipertemukan dengan orang yang ada di level itu.